Ternyata Ba'alawi itu sudah ratusan tahun. Nah, jadi apabila kita ungkap itu ya untuk menghentikan kezaliman mereka, dan juga masyarakat yang pernah dizalimi itu juga bisa menjadi tidak takut kualat lagi dan tidak menjadi dosa jariah yang berketerusan. Itu sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 29. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengikuti update informasi terkait dengan diskusi-diskusi masalah nasab habaib. Dan kali ini ada sebuah diskusi hangat dari Tuba Gus Mogi, Gus Fuad Fleret, Kiai Imad dan Gus Fakih. Dalam satu kesempatan mereka lagi membincang-bincang terkait dengan nasab Ba'alawi ini, bagaimana ekses-ekses di masyarakat dan kenapa kemudian mereka ini masih terus melakukan pengkajian terhadap nasab Ba'alawi yang diduga itu terputus. Dan memang sejauh ini bahwa mereka masih konsisten untuk membangun argumentasi-argumentasi awalnya bahwa nasab Ba'alawi ini memang sampai hari ini belum ada sebuah kitab ataupun argumen-argumen yang bisa dengan tegas, kuat, ya, bisa membantah pertanyaan-pertanyaan awal daripada Kiai Imaduddin Usman. Nah, seperti apa ulasan dari Tuba Gus Mogi ini? Mari kita simak sama-sama. Kami ini yang biasa bergerak di perjuangan masalah bidang nasab, ini kan biasa dituduhnya itu Wahabi lah, liberal lah gitu. Nah, jadi kali ini nih jelas kalau ada pembicaraan tentang masalah yang halu-halu ya, kita tuh NU berarti. Karena yang NU ini khas, selain yang rasional tapi juga ada yang sedikit halu tapi bukan irasional, yakni suprarasional. Jadi harus dibedakan antara hal yang rasional, irasional sama suprarasional. Nah, jadi sebenarnya dalam Islam pun juga tanda-tanda orang yang beriman adalah yang beriman kepada hal yang gaib. Jadi apa-apa yang saudara-saudara kita tadi sudah sampaikan ini adalah pengalaman-pengalaman pribadinya terkait yang rasional, suprarasional. Oh, irasional. Irasional. Oke. Okay. Vegetarian ini masuk mana ini? Rasional, irasional, suprarasional masuk mana ini? Oke. Okay. Insya Allah kalau tergantung niat kan, inamal amalu binniat. Kalau niatnya untuk ya kesehatan, rasional. Tapi kalau untuk prihatin, yaitu niatnya ke suprarasional. Karena kan ada hal-hal yang didorong oleh motivasi yang sifatnya tadi kan untuk menjadi orang besar, harus hidup prihatin. Nah, berarti itu kaitannya kepada hal yang suprarasional. Misalnya apa? Ada istilah tanya, you are what you eat. You are what you eat. Nah, jadi minta makan apa, akan seperti itu. Ya, jadi kalau itu termasuk juga tentang masalah halal haram juga ya. Makanya ada hal yang diharamkan kan, kalau kita nggak boleh memakan sesuatu yang diharamkan, biasanya kan apa yang Allah haramkan tuh pasti ada hal yang lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi kalau kita memakan yang haram, misalkan babi, ya kita bisa ketularan sifat-sifat karakteristik dari seekor babi. Atau kalau suka makan binatang buas, itu juga akan itu. Jadi vegetarian ketularan apa? Vegetarian, insya Allah kayak pohon ya. Insya Allah kalau pohon. Insya Allah pembawaannya sih mestinya Swamp Thing gitu. Iya. Dan kadang-kadang makan rumput itu kan kayak gajah gitu. Itu makan gajah. You are what you eat. Kalau gua memanjat tuh ya. Iya. Tapi intinya tergantung niat juga ya. Insya Allah dengan ada niat yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Nah, cuman kita juga harus hindari jangan sampai hal-hal yang irasional. Nah, ini kalau para Habib Ba'alawi nyuwun sewu. Kalau ada percaya kepada suatu hal yang aneh-aneh silakan, tapi jangan mendoktrin ke orang lain. Jadi ini nyuwun sewu kalau misalkan, dan dalam Islam itu kan jelas ada mukjizat, ada karomah, ada maunah. Nah, kalau dianggap leluhurnya itu punya karomah, ya silakan. Tapi jangan lebih-lebihi Nabi gitu. Contoh, leluhurnya Muhammad Fakih Muqaddam, Mbok Yao itu jangan berlebihan. Kalau Rasulullah mukjizat Nabi saja, Rasulullah kan Isra Mi'raj itu khusus mukjizatnya Nabi Muhammad. Dan itu pun juga nggak berkali-kali yang sampai dengan per hari setiap hari gitu. Nah, paling nggak terkenal kan bulan Rajab. Nah, jangan sampai ini ada di doktrinasi Muhammad Fakih Muqaddam setiap hari atau per hari itu 70 kali.
Nah, ini jelas irasional. Karena karomah yang didoktrinkan tuh melebihi mukjizatnya para nabi, bahkan Nabi Muhammad. Jadi Mbok Yao tuh kita tuh bisa membedakan antara hal yang rasional, seperti rasional irasional, itu tergantung kadang-kadang ada suatu hal yang sifatnya pribadi. Nah, jadi yang suatu hal yang pribadi ada yang disampaikan buat ke orang. Nah, kalau ke orang lain, Mbok Yao apa yang disampaikan tuh untuk kita bisa mengambil hikmah. Karena hikmah itu adalah harta karun yang berjalan bagi kaum mukmin, ambillah dimanapun kau menemukannya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita cerita pengalamannya mungkin suatu hal yang rasional, kadang suprarasional. Kalau ada hikmah, silakan diambil. Kalau nggak ada hikmahnya, sampah, yang nggak usah dipercaya juga. Jadi kalau ada cerita Ba'alawi yang sifatnya sampah, yang irasional, ya udah nggak usah diterima gitu. Tapi kalau misalkan tadi Gus Fuad menceritakan suatu hal yang keajaiban superasional, ya jangan diterima. Ya, jangan diterima. Tapi bisa menjadi suatu hikmah karena apa? Superasional itu artinya ada sesuatu hal yang di luar pengetahuan kita sehingga kita percaya akan adanya sesuatu yang lebih besar dari kita, dan itu sifatnya bisa untuk hikmahnya adalah menimbulkan harapan. Jadi dalam hidup kita ini mungkin kadang-kadang kalau orang yang sedang kena masalah gitu ya, mentok tuh pikirannya tuh, wah, nggak tahu lagi mesti bagaimana. Tapi ketahuilah ada Tuhan yang maha besar, yang punya cara-cara yang luar biasa, punya mukjizat, punya keajaiban, sehingga meskipun kita ada masalah, kita masih punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Dan namanya hal-hal keajaiban, mukjizat, karomah, maunah, itu untuk mengajarkan kita juga untuk tidak berputus asa. Tapi kita juga harus optimis, husnuzon, bahwasanya di balik masalah kita, ya mungkin saat ini kita belum tahu tuh bagaimana jalan keluarnya. Tapi dengan adanya kepercayaan atau keyakinan dengan adanya karomah, maunah, kita meyakini bahwasanya ada sesuatu hal yang lebih besar dari masalah kita dan akan ada satu jalan keluar dari masalah-masalah kita. Ini nasihat apa curhat? Oh ya, boleh dah dulu-dulu. Sama-sama. Nah, curhat jadi, kayaknya. Curhat. Ini memotivasi diri sendiri juga. Nah, jadi kaitannya juga dengan superasional tuh dengan rasional ini karena kita ngalor ngidul dulu nih ya. Tapi alhamdulillah penelitian ilmiah pun juga sudah mulai meneliti, itu adalah kuantum fisika, dan itu ada kaitannya dengan sabda Rasulullah hadis qudsi ketika Allah berfirman itu adalah aku sebagaimana persangkaan hambaku. Nah, ya, dan ini terkaitnya kalau Allah saja tergantung persangkaan kita, begitu pula sebenarnya realitas alam, karena Allah ini adalah al-haq dan alam ini adalah tajali manifestasi dari Allah itu sendiri, dari Tuhan gitu. Nah, jadi yang menarik suprarasional dengan rasional ini mulai ketemu titik temunya itu di kuantum fisika dan terkait dengan pikiran kita, kekuatan pikiran kita dan keyakinan kita. Nah, jadi dari peneliti itu sudah meneliti bahwasanya tuh atom itu kalau dipecah lagi jadi lebih kecil itu nantinya bisa menimbulkan bisa partikelkah ataukah gelombang, itu tergantung sudut pandang pengamatnya. Jadi kalau pengamatnya menyatakan itu gelombang, jadi gelombang. Kalau partikel, jadi partikel. Nah, ini artinya realitas itu tergantung oleh pikiran atau pengamatnya dari sang peneliti. Nah, jadi kalau penelitinya itu menjadikan itu partikel, jadi partikel, gelombang. Dan ini terkaitnya dengan realitas alam itu sendiri. Nah, begitu juga pula Tuhan. Kalau kita meyakini Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha menolong dengan berbagai keajaibannya di hal-hal yang di luar persangkaan kita, itu akan menjadikan harapan yang bisa menjadikan kita mendapatkan keberkahan-keberkahan dari jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Tapi kalau kita nggak percaya Tuhan itu ada, atau misalkan percaya Tuhan tapi Tuhan tuh kita anggap nggak adil, pelit dan lain-lain, ya itulah yang akan menjadi realita bagi kita. Tapi kalau kita meyakini Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, memiliki berbagai punya kekuasaan dengan keajaiban-keajaibannya, kita akan bisa mendapat keberkahan dari hal-hal yang tak disangka-sangka. Jadi artinya cerita tentang maksah mukjizat, karomah, maunah itu harus kita yakini sebagai orang Islam gitu. Dan itu hikmahnya dari itu adalah supaya kita juga memiliki sikap yang optimis dan kita tidak pesimis. Apabila kita suatu ketika ada masalah, kita harus yakin bahwasanya pasti akan ada jalan keluar dari setiap permasalahan kita dari arah yang kita tidak sangka-sangka, yang kita belum tahu. Nah, jadi mohon maaf sekali nih karena kalau begini ini. Kalau karma gimana? Kausalitas. Ya. Contoh gini, contoh. Okay. Kan dibilang Terah Wali Songo blank selama 550 tahun gitu kan dibilang gitu kan. Terus tiba-tiba
itu tiba-tiba apa? Pas ya. Kebetulan yang bermakna gitu, ya. Berbalik ternyata ada 14 nama fiktif yang blank selama 650 tahun kayak gitu kan tiba-tiba. Ya itu kalau bagi orang nyebut betul. Kalau bagi orang yang ini kadang kata dianggap kebetulan ya, kebetulan. Kosmik ya. Kosmik. Tapi sebenarnya tidak ada kebetulan. Artinya apa yang kita anggap kebetulan itu karena kita tidak tahu dan ternyata mungkin ini sudah adanya dalam pengetahuan Allah yang lebih tahu daripada kita. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi itu dengan sia-sia dan semuanya itu tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Nah, jadi kita memang meyakini takdir, tapi takdir itu sendiri juga bukan berarti semua itu pasti ada sebab dan akibat. Tidak ada asap kalau tidak ada api gitu. Dan Allah itu Maha Adil sehingga kehadilan Allah itu jadi sendiri. Sanksi dari universe-nya sendiri. Dari universe. Karena kan ketika ada hadis yang bilang kalau kamu mengatakan musyrik ternyata dia nggak musyrik, kamu yang akan kembali. Kalau kafir, tidak kafir kamu yang kafir. Betul. Ya. Kalau kita takfir kepada orang yang nggak kafir, kamu yang kafir kan gitu. Ya. Itulah realitas. Inna syani'aka huwal abtar, ketika kamu mengatakan abtar, kamulah yang abtar. Iya. Jadi ketika menuduh kafir tapi ternyata orang itu nggak kafir, maka akan berbalik kepada dirinya. Nah, ketika dia menuduh Wali Songo itu terputus riwayatnya selama 5 abad dan ternyata tidak terbukti, karena dia kan menyatakannya fitnah. Dia nggak nanya dulu kepada keturunannya, nggak ngecek dulu buktinya, nggak tabayun dulu. Ketika itu hanya itu apa? Mengatakan putus Oh, nasab. dosa. Jadi kalau dalam Islam itu kan dalam ilmu nasab itu kan takzib nasab, mendustakan nasab. Mendustakan nasab itu apabila tanpa alasan yang jelas, tanpa hujah yang benar, tanpa bukti, tanpa saksi, tanpa tabayun, itu dosa besar. Sama dosanya sebagaimana dosa qadzaf, menuduh zina tanpa bukti dan saksi. Nah, dosanya sama tuh ya. Iya, tapi apa-apa yang kita lakukan saat ini, perjuangan nasab ini, kan kita mungkin bisa disebut takzib nasab juga. Misalnya orang sebentar, biar nggak ini juga ya. Biar nah, tapi perbedaannya apa? Harus ada alasan atau reason demi untuk melindungi hak orang lain. Jadi karena ada suatu kezaliman, ada yang merugikan umum, barulah boleh kita mencurigai nasab tersebut. Jadi dalam sebuah hadis itu Rasul juga bersabda, salah satunya itu manusia itu bisa dipercaya dengan pengakuan nasab mereka. Jadi memang yang dikedepankan husnuzon dulu, yang dikedepankan, baik sangka dulu. Tapi kalau dalam ilmu ilmiah argumentum extientio, jadi ada orang menyatakan informasi apa, ya kita terima dulu tanpa penyangkalan sampai suatu ketika ketemu bukti untuk menyangkalnya. Jadi kalau belum ketemu bukti ya jangan disangkal dulu, baik sangka dulu. Praduga tak bersalah gitu. Nah, tapi kalau tiba-tiba kalau kembali ke masalah nasab, pengakuan nasabnya tersebut digunakan untuk menzalimi orang lain, merendahkan orang lain, dan peneliti ini misalkan Kiai-Imad meneliti. Nah, itu sesuai dengan koridor hukum Islam karena beliau sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar, ada kezaliman yang terjadi. Contoh kayak Ba'alawi. Andai kata Ba'alawi ini hanya keyakinan sepihak keluarga besarnya saja, itu hak mereka. Mereka mau mengaku sebagai tunan Rasul, mengaku sebagai anak Tuhan kayak agama lain misalkan. Selama itu tidak merugikan kepentingan orang lain, tidak ada masalah. Tapi ketika ada sifatnya merugikan hak-hak orang lain, merendahkan para kiai, merendahkan keluarga Wali Songo, mendustakan nasab dan pribumi juga direndahkan, membelokkan sejarah silsilah. Intinya ada berbagai kezaliman-kezaliman dengan dasar kesombongan atas pengakuan nasabnya, maka menjadi suatu hal yang lumrah untuk itu diteliti nasabnya. Sama kayak misalkan dalam pengadilan hukum waris tuh, kalau ada orang yang menyatakan sebagai ahli waris yang berhak, sesama yang berhak nih saling berseteru, hakim tuh berhak untuk meneliti mana yang benar mana yang salah. Dan kalau misalkan yang satu emang palsu nasabnya ya harus dinafikan demi untuk menyelamatkan hak daripada ahli waris yang sesungguhnya. Nah, demikian pula masalah Ba'alawi. Andai kata mereka ini memang seperti kata Gus Fuad, utamanya ini masalah nasab bukan masalah moralitas. Kami pernah diskusi. Kita sepakat, tapi triggernya dari moralitas. Karena moralitasnya itu ada buruk dan merugikan orang lain, sehingga wajar untuk diteliti nasabnya, dipertanyakan. Nah, ketika diteliti pun harus cek juga. Kalau ketemu bukti dan saksi baru boleh ditaksib nasabnya. Kalau udah curiga diteliti tapi ternyata memang nggak ketemu bukti saksi, ya kita juga nggak boleh semata-mata langsung mentaksib. Bisa jadi fitnah. Kita hanya bisa mendoakan saja. Tapi kalau dalam penelitian kita, misalkan Kiai-Imad sudah meneliti, ketemu buktinya, bahkan tuh bukti ilmiah secara ilmu nasab, ilmu historis, ilmu DNA, seni budaya, bahkan juga saksi pakar, maka itu boleh disatakan. Bahkan akan menjadi hal yang insya Allah
kalau ini disingkap ke publik, ini akan manfaatnya atau masalahnya lebih besar daripada mudaratnya. Karena ini kan sudah ternyata Ba'alawi itu sudah ratusan tahun. Nah, jadi apabila kita ungkap itu ya untuk menghentikan kezaliman mereka, dan juga masyarakat yang pernah dizalimi itu juga bisa menjadi tidak takut kualat lagi dan tidak menjadi dosa jariah yang berketerusan. Nah, itu sikap dari Muhibbinnya sendiri, respon yang terbaiknya, yang idealnya itu harusnya gimana? Misalnya kan, dia kan kalau misalnya nasab Wali Songo, terah Wali Songo itu kan yang kayak Sultan, Raden, kayak gitu kan tuh bagus. Kita sudah jelas dia dari Wali Songo. Sudah jelas zuriatnya dari Rasulullah, dari Ahlul Bait gitu kan. Nah, ketika dia berseteru misalnya dengan Ba'alawi yang mereka husnuzon kan berzuriat Wali juga, ya zuriat Rasulullah juga gitu kan. Nah, bagaimana sikap idealnya? Apakah menganggap bahwa ini urusan keluarga, biarin aja, atau kita kita nggak usah ikut campur misalnya gitu, kita menarik diri kayak misalnya itu, atau gimana? Idealnya sebagai muhibbin tuh ketika melihat hal tersebut itu bagaimana? Jadi kalau dalam pandangan kami ini bukan sekedar permasalahan antar keluarga, misalkan Wali Songo dengan Ba'alawi, bukan. Ini permasalahan bangsa. Jadi ini kalau Wali Songo itu hanya sekedar sebagian daripada elemen anak bangsa.